Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kali ini kita akan menjawab salah satu pertanyaan dari salah seorang pembaca. Sebenarnya pertanyaan ini klasik sekali, tetapi hampir setiap melakukan workshop atau bedah buku, baik secara online maupun offline, pertanyaan sejenis ini selalu muncul. Dan pertanyaan ini atau jawaban atas pertanyaan ini menurut saya memang sangat penting sekali untuk kita jawab sebelum kita menguasai teknik penulisan apapun atau strategi menulis apapun. Baik itu menulis buku, menulis esai, menulis novel, menulis cerpen, dan seterusnya. Pertanyaan itu adalah, apa alasan terbesar sehingga kita harus menulis? Atau mengapa sih kita harus menulis? Nah itu. Motivasi utama atau tujuan utama itu yang harusnya kita jawab terlebih dahulu. Ketika motivasi itu sudah atau jawaban atas pertanyaan itu sudah sangat kuat, insya Allah proses menulis kita atau pembelajaran kita dalam menulis itu akan jauh lebih mudah, jauh lebih antusias, jauh lebih bersemangat, dan konsistensi menulis itu insya Allah akan hadir secara jangka panjang, secara berkelanjutan. Pertanyaan mengapa saya harus menulis itu adalah pertanyaan dasar, pertanyaan penting, pertanyaan yang sangat urgent untuk kita jawab. Mengapa? Karena pertanyaan inilah yang nantinya membuat kita tidak putus semangat di tengah jalan. Ketika alasan ini sangat kuat, ketika alasan ini benar-benar tinggi, alasan ini benar-benar sulit untuk digoyahkan, maka semangat menulis itu insya Allah juga akan kokoh nantinya. Dan menurut saya, salah satu alasan mengapa kita harus menulis, khususnya menulis buku, adalah sebagai prasasti pikiran. Prasasti pikiran. Jadi kan setiap kita melalui fase-fase usia, setiap kita melalui fase-fase kehidupan, setiap kita melalui usia-usia, baik itu usia remaja, usia dewasa, usia senja, itu pasti kita punya pengalaman-pengalaman, punya pikiran-pikiran, punya ide-ide, punya inspirasi-inspirasi, punya pengetahuan-pengetahuan yang jika tidak kita tuliskan, maka semua pengalaman itu, semua ide itu, semua inspirasi itu, semua pengetahuan itu rentan banget untuk lenyap, rentan banget untuk hilang. Maka betapa sayangnya kalau pengalaman yang kita lalui itu tidak bermanfaat bagi banyak orang. Betapa sayangnya kalau pikiran-pikiran yang dikaruniakan oleh Allah itu, inspirasi-inspirasi, ide-ide yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita, itu tidak kita ekspresikan, tidak kita abadikan, tidak kita prasastikan, sehingga nantinya dampaknya bisa berkelanjutan, dampaknya bisa lebih bermanfaat bagi lebih banyak orang. Maka salah satu alasan mengapa kita harus menulis buku adalah untuk mengabadikan pikiran, mengabadikan pengalaman, mengabadikan ilmu, mengabadikan pengetahuan, mengabadikan inspirasi supaya lebih bermanfaat bagi banyak orang. Lalu mengapa kita harus mengabadikannya dalam bentuk buku? Mungkin ada pertanyaan seperti itu ya. Mengapa kita memilih kalau kita menulis tujuannya untuk mengabadikan pikiran, lalu kenapa Mas Rifai kok menyarankan sebisa mungkin bentuknya buku? Kenapa nggak nulis di sosial media saja misalnya, atau di blog, atau di buku diary, atau di apalagi media cetak semacam koran, majalah, dan seterusnya? Salah satu alasan mendasarnya adalah nasib buku itu seringkali lebih elegan dibandingkan media-media yang lain. Apalagi sosial media ya, apalagi dibandingkan sosial media ketika ada status-status berikutnya, atau biasanya usia status kita, postingan kita itu nggak akan lama karena tertimbun oleh status-status berikutnya atau postingan-postingan konten-konten dari orang lain berikutnya. Maka mulai sekarang sebisa mungkin kita mengabadikannya, minimal nyicil dalam bentuk tulisan, dalam bentuk buku.
Karena ketika kita menulis dalam bentuk buku itu biasanya nasibnya lebih elegan, nasibnya lebih tahan lama, jangkauan pembacanya lebih luas. Apalagi kalau buku itu bestseller ya, buku itu bestseller selain dampaknya jangka panjang, juga insya Allah manfaatnya bisa dinikmati sebanyak mungkin pembaca. Dan biasanya buku itu setelah dibaca nggak jarang yang membuang buku. Kalau minimal disumbangkan. Dan nasib buku itu lebih elegan dibandingkan misalnya nulis di koran, nulis di majalah. Biasanya koran setelah dibaca diacuhkan, diabaikan, diremehkan, disepelekan. Tetapi buku ketika setelah dibaca itu biasanya disimpan dengan rapi, ditata dengan elegan, di rak-rak khusus, bahkan di perpustakaan ditata sesuai dengan klasifikasinya, sesuai dengan kategorinya. Di toko buku juga seperti itu, di rumah-rumah bahkan disediakan rak-rak khusus untuk menyimpan buku-buku yang mereka koleksi. Jadi saran saya, apapun profesi teman-teman nantinya, apapun cita-cita teman-teman nantinya, apapun pekerjaan atau karir atau usaha teman-teman nantinya, tetaplah menulis. Jangan sampai kita kehilangan momen untuk mengabadikan pengalaman, mengabadikan pikiran yang sudah ada di kepala kita, mengabadikan ide-ide yang itu jarang sekali. Bisa jadi ide-ide itu hanya kita terima, yang belum terlintas di pikiran orang lain. Sejatinya ide-ide itu adalah pikiran hadiah dari Allah yang dikaruniakan kepada kita. Maka manfaatkan itu, syukuri itu dengan cara menyebarluaskannya supaya lebih bermanfaat bagi banyak orang. Jadi gitu ya. Salah satu alasan mengapa kita harus menulis adalah untuk mengabadikan pikiran, mengabadikan ide, mengabadikan inspirasi, mengabadikan pengalaman, ilmu yang sudah kita pelajari. Mudah-mudahan dengan itu ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Pengalaman yang kita alami bisa menginspirasi banyak orang, sehingga orang lain tidak perlu mengalami hal yang sama untuk bisa belajar gitu. Misalnya dari kegagalan kita, sebenarnya kita bisa mengajari orang lain untuk menjauhi hal-hal yang kita lakukan, kesalahan-kesalahan kita di masa lalu sehingga membuat diri kita gagal. Sebenarnya kita sudah menolong banyak orang melalui cerita-cerita atau pengalaman-pengalaman pahit yang kita kisahkan. Mudah-mudahan dari situ pembaca kita